lanjutkan lagi. Ini sampai di bagian yang terakhir, yang paling sulit, melakukan operasi matematika ya, tambah, kurang, kali, bagi. Kita coba bikin tampilannya terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke bagian activity main XML ini ya, kita tambahkan di bawahnya. Kita cek dulu tadi tampilannya seperti apa. Tampilannya yang akan kita buat adalah seperti ini. Berarti kita buat ada 3 text view dan 3 edit text, terus di bawahnya ada 1 2 3 4 tombol ya. Nah, kita bikin ini dulu. Bilangan 1, masukkan bilangan 1. Di sini kita buat tadi edit text sudah ada ya, dan text view-nya. Ini edit text dan text view sudah ada, berarti biar lebih cepat kita tinggal copy saja dari sini. Ini text view, kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini, di Ctrl V ya. Nama Anda kita ganti dengan, berarti tadi bilangan 1. Nah, kita ganti dengan bilangan 1. Ini tidak perlu diberi nama ya, langsung kita beri teksnya saja, bilangan 1. Terus ini dikasih nama edit text-nya, berarti bil 1 gitu. bil 1, terus pesannya diganti dengan masukkan bilangan pertama, atau masukkan bilangan ya pertama lah. Masukkan bilangan pertama atau bilangan 1. Masukkan bilangan 1. Itu bilangan pertamanya. Kemudian yang kedua ini kita copy lagi biar cepat ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian ini dikasih bilangan kedua, bilangan 2. Bilangan 2 ini dikasih bil 2 ID-nya ya. Kemudian masukkan bilangan 2. Sudah gitu ya, bilangan 1, bilangan 2. Terus berikutnya kita tampilkan hasilnya. Kita tampilkan hasilnya. Berarti ini kita copy lagi, edit text, text view, edit text ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Dan kita masukkan di sini hasil. Yang ini berarti hasil. Kita kasih tulisannya hasil, terus ini hasil, terus ini juga kita ganti menjadi hasil perhitungan ya, gitu ya. Kemudian di bawahnya terdapat 4 tombol, tambah, kurang, kali, bagi gitu. Nah, ini disusun secara horizontal. Berarti kita tambahkan lagi satu layout namanya linear layout yang disusun secara horizontal. Linear layout ini diletakkan masih di bawahnya linear layout yang sebelumnya. Jadi ini wadah utamanya ya. Ini adalah layout utamanya. Di dalam layout ini terdapat layout yang lain, terdapat view yang lain. Di dalam layout ini juga bisa ada layout yang lain. Nah, diletakkan di yang paling bawah tadi, di sini kita tambahkan satu layout lagi, linear layout gitu ya. Ini pakainya weight-nya match parent, kemudian height-nya pakai wrap content ya. Kita tutup, tutupnya begini, pakai kurung begini, karena nanti di dalam linear layout ini akan kita masukkan tombol-tombol gitu ya. Jadi bukan ditutup dengan cara seperti yang di atas. Bukan, saya ulangi, hati-hati cara menutupnya, bukan ditutup dengan slash seperti ini begini ya, tapi harus ditutup dengan kurung tanda lebih besar begitu ya, kemudian di enter. Nah, di bagian sini kita letakkan tombol-tombol. Terus tombol-tombol ini kita susun secara horizontal, berarti ditambahkan orientation horizontal gitu ya, orientation horizontal. Terus di dalamnya kita buatkan button. Nah, buttonnya sama dengan yang tadi, kita copy saja dari atas,
kita masukkan 4 button. Berarti ini kita ambilkan dari button yang ini, kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan di tempat yang sini ya, Ctrl V. Nah itu tampilkan nama, copy 4C4, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, sudah ada 4 ya. Satu atau begini, ini Ctrl Z dulu, saya Ctrl Z dulu, di copy satu saja dulu, batalkan ya. Jadi buttonnya satu saja dulu, kita susun dulu saja ya. Ini saya hapus, buttonnya satu saja dulu, kemudian kita langsung beri nama saja dulu. Ini berarti BT tambah, yang paling kiri BT tambah. Kemudian lebarnya, nah layout width-nya jangan pakai match parent biar tidak menutupi seluruh layar, tapi kita pakai wrap content saja sehingga tampilannya menjadi seperti itu ya. Terus bukan tampilkan nama isinya, tapi ini tambah gitu ya. Ini tambah, ini sudah pakai wrap content. Kemudian tinggal tambahkan, ini sudah diberi nama ya, tambah, kita kasihkan lagi, baru yang ini kita copy, button yang ini kita copy 4, Ctrl C, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu sudah ditampilkan. Terus biar ukuran lebarnya menjadi sama, kita atur, atau namanya dulu biar tidak merah-merah nih. Ini BT tambah, kita betulkan saja dulu, yang ini menjadi BT kurang ya. Kemudian yang bawahnya sekalian saja, ini jadi kurang tambah kurang, terus yang ini jadi kali, terus yang ini kali, terus yang ini bagi ya gitu ya. Sudah. Kemudian biar lebarnya sama, kita tambahkan di sini, nanti kita bisa rapikan lagi. Tambahkan saja weight, kasih saja 1 ya. Kita kasih weight 1, terus semua button kita kasih weight 1. Berarti ini kita copy, Ctrl C, letakkan di sini, Ctrl V ya, letakkan lagi di yang bawahnya, Ctrl V, letakkan lagi yang di bawahnya, Ctrl V. Nah itu lebarnya sudah sama. Udah, lebarnya sudah sama, tapi terlihat nempel ini ya, terlihat nempel, jadi tidak ada jarak. Nah supaya ada jaraknya, kita tambahkan, berarti kita tambah pakai padding ya. Kita tambahkan pakai padding di sini, tambahkan padding, kasih saja 1 lah. Padding, bukan padding, kita kasih saja margin, boleh pakai margin, atau di sini masih paddingnya, padding 4 dp, bukan, kita kasih saja di sini marginnya kiri dan kanan ya, atau margin saja, layout margin kita kasih 1 dp ya. Jadi nanti biar sama semua marginnya. Layout margin 1 dp, ini kita kopikan juga, copy, letakkan di sini, Ctrl V, dan di bawahnya lagi Ctrl V, letakkan di bawahnya lagi, Ctrl V. Nah kira-kira seperti itu. Nah, sudah cukup rapih ya. Ya, tampilannya sudah cukup rapi, tambah kurang kali bagi ya, saya kira cukup. Terus berikutnya kita berikan, oh ya, sekalian saja kita tambahkan, karena ini sudah semakin banyak datanya ya, sudah semakin banyak kontrolnya, nanti akan menjadi tidak terlihat
kalau menggunakan HP yang ukuran kecil gitu ya, yang tingginya kurang akan tidak terlihat. Maka supaya bisa di scroll, kita tambahkan layout yang lain. Caranya begini, diletakkan di paling atas, kita ganti atau kita tambahkan dulu layout di sini. Di sini dulu kita tambahkan pakai linear layout, pakai match parent, weight-nya pakai match parent, kemudian height-nya pakai wrap content gitu ya, terus dikasih kurung. Nah, semua data yang ini, semua tombol mulai dari tombol pesan sampai dengan bawah, ini kita masukkan di dalam linear layout yang ini. Jadi ini diambil semua, masukkan di dalam linear layout yang baru saja kita buat. Ini saya blok sampai habis ke bawah ya, sampai bawah sampai sini, kemudian di Ctrl X. Nah, saya letakkan di dalam yang ini, Ctrl V. Nah, kenapa jadi begini? Oh ya, belum dikasih orientation ya, belum dikasih orientation. Kita lihat ke atas di bagian, nah ini kasih orientation vertical ya, sudah kembali lagi, sudah betul. Kemudian yang ini jangan pakai linear layout, jadi wadah yang paling atasnya ini kita ganti jadi scroll view. Nah begitu, scroll view. Ini paling bawah juga penutupnya sudah otomatis menjadi scroll view. Kita lapikan Ctrl Alt L. Nah tujuannya apa kita berikan scroll view? Agar kalau ukuran layarnya itu tidak terlalu tinggi, HP-nya gitu ya, ukuran HP-nya tidak terlalu tinggi, kan tidak semua bisa terlihat. Nah supaya bisa di scroll, maka gunakan ini tadi, scroll view. Jadi nanti bisa digeser ke atas, kalau tidak terlihat di bagian bawah geser ke atas, tidak terlihat di bagian atasnya geserkan ke bawah, kira-kira seperti itu. Lanjutkan lagi, kita cek tadi ini sudah diberi nama atau belum ya, kita cek dulu. Ini sudah namanya etbil 1, ini sudah namanya etbil 2, ini namanya et hasil, terus ini btn tambah, btn ini masih btn kurang sudah, ini btn kali, ini masih tambah. Ini kita ganti jadi bagi ya, tambah kurang kali bagi ya. Tombol-tombolnya sudah. Sekarang tinggal kita masuk ke bagian main activity.java, masuk ke sini, kemudian kita buat tombol-tombolnya dilengkapi. Tambahkan koma, berarti bt tambah koma bt kurang koma bt kali koma bt bagi ya. Edit teksnya juga sama. Kita tambahkan etbil 1, kemudian etbil 2, et hasil. Nah terus balik lagi ke bawah, dilanjutkan lagi di bagian onCreate ya, masuk ke bagian onCreate, paling bawahnya onCreate ya. Ini onCreate nya kita lihat dulu, ini kurung bukanya onCreate. Nah berarti di kurung tutupnya onCreate, nah sebelah sini. Kita hubungkan mulai dari edit teksnya dulu, etbil 1 sama dengan edit text ya, sama pakai find view by id, r.id.etbil 1 titik koma. Ini bisa lebih cepat di copy 1 2 3, berarti ini tinggal diganti dengan bil 2, ini diganti dengan bil 2, ini tinggal diganti dengan et hasil, ini juga diganti dengan et hasil ya. Sekarang tinggal buttonnya bt tambah ya, sama dengan button kurung buka button, terus find view by id, r.id.btn bt tambah
bt tambah ini, terus dikasih listener, berarti bt tambah titik set on click listener, sama ya kayak tadi, new on click listener. Nah sekarang tinggal kita isi proses penambahannya. Proses penambahannya kita buatkan dulu satu variabel, kasih saja pakai double gitu ya, double vbil 1 sama dengan kita ambil vbil 1 ini kita isi dengan nilai yang ada pada etbil 1 ya, dikonversikan ke tipe data double. Berarti double double ini tipe datanya ya, kemudian vbil 1 itu nama variabelnya, kemudian sama dengan, nah ambilkan dari sini, ambilkan dari situ, berarti pakai etbil 1 titik get text gitu ya, get text, kemudian to string gitu ya, terus titik koma. Nah hati-hati ini dikasih warna merah. Kenapa dikasih warna merah? Karena tipe datanya tidak cocok ya, ini bertipe double sementara ini tadi bertipe string, sehingga harus dikonversikan ini dari yang sebelah sini, dari tipe string ini dikonversikan ke tipe double. Caranya tinggal letakkan saja di depan sini, tambahkan double d besar ya, double titik value of gitu ya, masukkan di dalam value of nya. Nah hati-hati double yang ini tipe data. Nah kalau double yang ini berarti kelas, tipe data primitif. Nah, Anda ingat kembali mata kuliah pemrograman berorientasi objek PBO nya ya, dasar atau di algoritma, Anda ingat lagi. Double vbil 1 ini berarti variabel vbil 1 bertipe double diisi dengan data yang berada di edit text 1 di etbil 1. Karena ini jika tipe double maka harus dikonversi ke double gitu ya. Kemudian sama juga dengan bilangan 2 nya, kita bikinkan variabelnya, berarti kita copy saja, double vbil 2 gitu ya, ini berarti bil 2 juga, kemudian tinggal hasil. Nah, hasilnya juga double, bikin variabel hasil double ya, double kemudian v hasil sama dengan vbil 1 ditambah dengan vbil 2 gitu. Kemudian setelah dilakukan proses penjumlahannya, tampilkan di edit text hasil, berarti tinggal et hasil titik set text, tadi kalau ngambil data pakainya get text, kalau ngisi pakainya set text, terus v hasil ya. Nah ini juga akan disalahkan karena v hasil itu harus bertipe string ya, kebalikannya sekarang dari double kita konversikan ke string, berarti di dalam sini tinggal tambahkan string titik value of gitu ya, masukkan di dalam value of. Nah seperti itu saja. Ini untuk proses penambahan, proses penjumlahan. Jadi kalau saya ulangi penjelasannya, yang ini adalah ngambil nilai di variabel, ngambil nilai di edit text bil 1. Jadi vbil 1 akan diisi dengan inputan dari edit text bil 1, kemudian vbil 2 akan diisi dengan inputan dari edit text bil 2, kemudian setelah itu dioperasikan dengan proses penjumlahan. Nah, hasil penjumlahannya disimpan di v hasil, kemudian hasil penjumlahan tadi ditampilkan di et hasil, dan jangan lupa harus dikonversikan ke tipe string ya. Kita coba jalankan, kita lihat hasilnya apakah betul. Tunggu sampai proses selesai ya. Ya kita masukkan, sudah muncul tampilannya ya. Ini kita tes scrollnya, jadi tulisannya di bagian bawah kan tertutupi ya, supaya tidak tertutupi di scroll ke atas, kemudian bilangan satunya kita isi, misalkan saya masukkan 10 ya, kemudian bilangan 2 nya juga saya isi, saya masukkan dengan 10, terus kita tekan tambah. Nah hasilnya keluar
20. Sekarang kita lengkapi untuk yang kurang kali dan baginya. Kurang kali dan baginya. Berarti ini tinggal kita copy saja ya, karena sudah ada. Nah, ini di copy saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian tinggal kita ganti namanya saja. Ini tambah boleh dengan cara di blok begini atau satu-satu saja ya. Ini berarti BT kurang ya, ini juga BT kurang, BT kurang, ini juga namanya BT kurang gitu ya. Kemudian kurang sudah betul, ini operasinya diganti dengan pengurangan begini ya, selesai untuk yang pengurangan. Terus perkalian juga sama, ini tinggal di copy saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, ini diganti dengan kali ya, PT kali, ini diganti dengan PT kali, ini diganti dengan PT kali, terus simbolnya ini diganti dengan kali gitu ya. Terus tinggal pembagiannya, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, berarti ini BT bagi, ini BT bagi, kemudian ini BT bagi, kemudian ini diganti dengan pembagian ya. Kita coba jalankan apakah hasilnya sudah betul. Tunggu proses ya, sudah muncul. Nah, kita lihat ini kita ulangi, jalankan, kemudian tunggu hasilnya di sini muncul ya, sudah muncul. Kita isi bilangan pertamanya, misalkan saya isi dengan 10 ya, kemudian bilangan duanya kita isi dengan 5. Terus kita lihat tambah hasilnya 10 ditambah 5 itu 15 gitu ya. Kemudian kalau dikurangi 10 dikurangi 5 menjadi 5, kalau kali 10 kali 5 50, kalau bagi 10 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 2 ya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah berhasil pembuatannya. Tapi jangan berpuas diri dulu karena ini masih banyak kekurangan sebetulnya. Sebagai contoh saja, misalkan begini, ketika ini saya masukkan atau saya jalankan, saya ulangi dulu, saya jalankan. Nah, ketika tampil seperti ini, bagusnya ketika kita mengisi data yang bertipe angka, keyboardnya jangan seperti ini, keypadnya jangan seperti ini, tapi bagusnya langsung saja yang isinya angka semua gitu ya. Jadi nanti muncul seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini caranya seperti apa nanti kita akan coba pelajari di pertemuan mendatang. Terus kekurangan lain apalagi, misalkan ini belum saya isi gitu ya, jadi begitu dijalankan belum saya isi, langsung saja tekan tambah. Nah, yang terjadi programnya mati. Ini yang tadi, yang contoh yang sebelumnya sudah ada. Saya ulangi lagi, ketika dijalankan gitu ya, belum saya isi apa-apa, langsung saja tekan tambah. Nah, programnya mati karena belum lengkap inputannya gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita tambahkan dengan validasi. Jadi kalau bilangan satunya belum diisi, muncul pesan masukkan bilangan satu atau bilangan satu harus diisi dan seterusnya begitu ya. Saya kira pertemuan pertama sudah cukup, jadi sudah cukup mengenal bagaimana cara membuat aplikasi Android yang sederhana. Tadi mulai dari hanya sekedar menampilkan TOS gitu ya, pesan, kemudian menampilkan pesan yang berasal dari inputan, terus berikutnya menampilkan atau melakukan proses matematika. Baik, saya kira pertemuan pertama cukup. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.